Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafa Salsa Safia. Nama saya Hana Latifah Walda. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang jenis-jenis pasar dalam pengantar ilmu ekonomi. Jadi, apa yang kamu ketahui tentang pasar? Jadi, pasar adalah suatu mekanisme yang menjadi tempat pertemuan antara pedagang atau sebagai produsen dan pembeli sebagai konsumen. Sekarang memasuki jenis-jenis pasar. Pasar dalam bentuk kegiatan terbagi menjadi dua. Yang pertama pasar nyata dan kedua adalah pasar abstrak. Pasar nyata adalah pasar yang barangnya bisa diperjualbelikan dan bisa dibeli kembali oleh pembeli. Yang kedua ada pasar abstrak, yaitu pasar para pedagang tidak melakukan penawaran seperti pasar saham. Lalu ada pasar menurut transaksinya. Pasar menurut transaksi ini terbagi menjadi dua, pasar tradisional dan pasar modern. Nah, pasar tradisional ini pasar yang berkeadaan di mana para penjual dan pembeli sedang melakukan tawar-menawar secara langsung, seperti barang kebutuhan pokok. Jadi, pasar modern itu pasar yang di mana barang diperjualbelikan dengan harga pas, serta memakai fasilitas sendiri, yaitu seperti plaza, mall, dan lain-lain. Sekarang ada jenis pasar berdasarkan barangnya, terbagi menjadi dua. Barang konsumsi adalah pasar di mana penjual memasarkan barang-barang konsumsi guna mencukupi kebutuhan sehari-hari, seperti pasar beras, sayur, buah, tekstil, dan lain-lain. Yang kedua ada pasar sumber daya produksi, yaitu pasar di mana penjual memasarkan barang dagang, faktor produksi yang berfungsi guna kelancaran proses produksi, contohnya seperti menjual barang, kopi, minyak, bumi, mesin cetak, dan lain-lain. Lalu ada jenis pasar menurut transaksinya, terbagi menjadi 5. Yang pertama ada pasar persaingan sempurna, yaitu pasar ini disebut pula pasar persaingan murni, yaitu pasar di mana ada aneka penjual dan pembeli dan mereka telah saling mengetahui pasar tersebut, kondisi pasar tersebut. Nah, ciri-cirinya yang pertama itu ada pembeli dan penjual, sudah pasti. Yang kedua ada penentuan harganya dari pasar tersebut. Yang ketiga, penjual atau pembeli mempunyai informasi yang lengkap mengenai pasar tersebut, contohnya seperti pasar hasil pertanian. Lalu ada ciri-ciri pasar persaingan tidak sempurna. Nah, yang pertama ada penjual bisa mematok harga sendiri. Yang kedua, barang dipasarkan secara heterogen. Heterogen itu yaitu beragam jenis barang-barangnya. Yang ketiga ada terdapat sejumlah bentuk-bentuk pasarnya. Sekarang ada pasar monopoli, yaitu pasar yang berlaku apabila semua negosiasi pada jenis barang terhadap pasar dikuasai dengan seorang penjual maupun beberapa penjual khusus. Ciri-cirinya dari pasar monopoli adalah terdapat satu penjual saja yang menjadi pemilik ketentuan harga. Yang kedua, tidak ada penjual lain yang sanggup menandingi dagangannya. Yang ketiga, macam barangnya dipasarkan hanya satu jenis saja. Selanjutnya ada pasar persaingan monopolitis. Nah, pasar ini pasar yang terdapat banyak penjual dengan memproduksi barang dengan berbeda-beda cetaknya. Nah, ciri-cirinya ini ada 3. Yang pertama, ada banyak pembeli dan penjual. Yang kedua, penjual lancar menegosiasikan barang tersebut di pasar. Yang ketiga, barang yang diperoleh semacam tetapi coraknya lain. Terakhir ada pasar oligopoli, yaitu pasar yang terdiri atas sejumlah penjual dalam suatu barang khusus. Jadi antara penjual yang satu bersama penjual lainnya bisa mempengaruhi harga. Ciri-cirinya itu barang-barangnya berstandar. Yang kedua, boleh jadi ada peluang penjual lain untuk masuk pasar. Yang ketiga, peran iklan sangat banyak dalam pemasaran produk perusahaan. Selanjutnya ada pasar menurut keleluasaan distribusi. Nah, menurut keleluasaan distribusinya, barang yang diperdagangkan pasar dibagi menjadi 4. Yang pertama ada pasar lokal, pasar daerah, pasar nasional, dan pasar internasional. Nah, yang terakhir ada jenis pasar menurut waktunya. Ini terbagi menjadi 5. Yang pertama ada pasar harian, pasar mingguan, pasar bulanan, pasar tahunan, dan pasar temporer atau sementara. Sekian pembahasan dari jenis-jenis pasar dalam mata pelajaran pengantar ilmu ekonomi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.